Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novita Sari, Nur Aini, dan Nada Arafah. Kami dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, dan dosen pengampu kami Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Pasar Keuangan Internasional. Motif menggunakan pasar keuangan internasional: yang pertama, motif melakukan investasi pada pasar asing, kondisi ekonomi, taksiran kurs mata uang, dan diversifikasi internasional. Yang kedua, motif memberikan kredit pada pasar asing, tingginya tingkat suku bunga asing dan taksiran kurs mata uang. Yang ketiga, motif meminjam dari pasar asing, tingkat suku bunga asing rendah dan taksiran kurs mata uang. Yang keempat, pasar nilai tukar internasional. Transaksi mata uang asing dibagi menjadi dua, pasar spot dan transaksi berjangka. Pasar spot merupakan pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan segera. Kurs yang digunakan sering disebut dengan kurs tunai. Transaksi berjangka. Pasar berjangka mata uang juga memungkinkan MNC untuk menetapkan atau menguji kurs nilai tukar yang disebut kurs berjangka yang akan digunakan untuk membeli atau menjual mata uang. Yang kelima, motif selisih kurs beli atau jual bank. Berikut ini merupakan contoh dari selisih kurs atau jual beli bank. Ini merupakan jawaban dari soal sebelumnya. Selanjutnya terdapat contoh soal dari perbandingan selisih kurs antar mata uang. Motif yang keenam yaitu mengartikan kurs mata uang asing. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk perdagangan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Asal-usul dan perkembangan pasar uang internasional terbagi menjadi dua, pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Pasar uang Eropa berkembang pada tahun 1960 dan 1970 yang ditandai dengan adanya pasar euro currency. Pasar uang asing berawal dari pasar yang melibatkan sebagian besar deposito dalam dolar. Maka dari itu, awalnya dikenal dengan istilah pasar uang Asia. Jenis-jenis pasar keuangan internasional: pasar euro currency, pasar euro kredit, pasar eurobond, pasar modal internasional, pasar currency swap, future, option, dan forward. Fungsi pasar uang internasional menghubungkan dana dari deposan ke peminjam dan peminjam antar bank. Bank yang memiliki pemohon peminjam berkualitas yang tidak dapat dipenuhi menggunakan pasar antar bank untuk memperoleh dana tambahan.
Standarisasi aturan bank global. Yang pertama, Undang-Undang 1 Eropa. Yang kedua, Kesepakatan Basel. Bagian dari Undang-Undang 1 Eropa yang relevan untuk industri perbankan. Yang pertama, modal dapat mengalir dengan bebas di seluruh Eropa. Yang kedua, bank dapat menawarkan berbagai jenis pinjaman, sewa guna usaha, dan sekuritas di seluruh Uni Eropa. Yang ketiga, peraturan terkait persaingan. Yang keempat, suatu bank yang didirikan pada salah satu negara Uni Eropa memiliki hak untuk melakukan perluasan di negara Uni Eropa lainnya. Kesepakatan Basel. Bank harus memiliki modal yang setara dengan minimal 4% dari asetnya. Untuk tujuan perhitungan modal, aset harus diberi bobot berdasarkan resikonya. Pasar kredit internasional bertujuan memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman Eurokredit, Lender Interbank Overdraft, dan pinjaman sindikasi. Pinjaman Eurokredit, tempat berlangsungnya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu 1 tahun atau lebih, di mana pinjaman ini diperoleh dari pasar Eurokredit yang diberikan oleh Eurobank. London Interbank Overdraft, pinjaman suku bunga yang umumnya digunakan bagi pinjaman-pinjaman antar Eurobank. Pinjaman sindikasi, kredit yang disediakan oleh kelompok bank dalam pasar Eurokredit. Pasar obligasi internasional, terdapat 3 alasan mengapa MNC memilih untuk menjual obligasi di pasar obligasi internasional. Yang pertama, para penjual obligasi mengetahui bahwa mereka dapat menarik permintaan tinggi dengan menjual obligasi di negara asing. Yang kedua, MNC lebih suka mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang tertentu. Yang ketiga, pendanaan di negara asing dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah memungkinkan MNC mengurangi biaya pendanaan, meskipun MNC mungkin terkena resiko nilai tukar. 2 segmen pasar obligasi internasional. Yang pertama, obligasi asing. Obligasi yang ditawarkan oleh peminjam luar negeri kepada para investor di suatu pasar modal nasional dan denominasi dalam mata uang nasional. Yang kedua, obligasi Eropa. Obligasi berdenominasi pada mata uang khusus tetapi dijual kepada investor di pasar modal nasional lain daripada negara yang menerbitkan denominasi mata uang. Pasar modal internasional merupakan suatu sistem perdagangan internasional dalam suatu ruang lingkup perekonomian dunia di mana secara langsung maupun tidak langsung melibatkan setiap negara di dunia untuk melakukan suatu perdagangan internasional. Penjualan saham asing di AS, perusahaan non-Amerika Serikat atau pemerintah negara lain yang memerlukan sejumlah besar dana dapat menjual saham di Amerika Serikat. Dengan menjual saham, perusahaan dapat mendiversifikasi basis pemegang sahamnya. Bank investasi di Amerika Serikat biasanya bertindak sebagai peminjam saham yang akan dijual di pasar Amerika Serikat dan menerima komisi peminjaman sebesar 7% dan nilai saham yang terjual. Perusahaan non-Amerika Serikat juga dapat memperoleh pendanaan sekuritas dengan menggunakan ADR, yang berupa sertifikat yang mencerminkan sejumlah saham. Penggunaan ADR menghindari beberapa persyaratan yang dikenakan atas saham yang ditawarkan. Rumus untuk menghitung harga ADR adalah PADR sama dengan PFS dikali S. Berikut ini merupakan contohnya. Lanjutannya, jika terdapat perbedaan antara harga ADR dan harga saham asing, investor dapat menggunakan arbitrase untuk memanfaatkan perbedaan harga kedua aset tersebut.
Tindakan arbitrase ini harus sesuai dengan harga yang terjadi. Contohnya, jika ADR dari contoh sebelumnya dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham, maka harga ADR seharusnya adalah $42. Penjualan saham Amerika Serikat di pasar luar negeri. Perusahaan Amerika lain menjual saham di luar negeri hanya untuk memperkuat kesan globalnya. Keberadaan berbagai pasar untuk saham baru memberikan pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan ekuitas.